Jadi nama ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di pagi hari ini insyaallah kita akan memulai membaca kitab yang baru dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Taisiru Ahkamit Tajwid. Taisiru Ahkamit Tajwid. Judul buku itu kadang dia na'at man'ut, kadang mudhaf ilaih. Ya. Kadang na'at man'ut seperti Al-Qawaidul Arba', kadang mudhaf ilaih, salah satu usul. Ya. Sini Taisiru Ahkamit Tajwid. Taisir mudhaf, ahkami mudhafun ilaih. Ahkam karena dia di tengah, dia juga mudhaf, tajwidi mudhafun ilaih. Baik. Dari namanya nampak ya. Taisir Ahkamit Tajwid. Ya, memudahkan hukum-hukum tajwid. Ini lil mubtadi'in. Untuk para pemula, mubtadi'in, bi tariqatis su'ali wal jawabi, dengan metode tariqah, dengan metode soal wal jawab, tanya jawab. Jadi ada pertanyaan, ada jawaban. Li tullabil halaqatil qur'aniyati. Ini untuk para pelajar di halaqah-halaqah Quran. Ya, majelis-majelis tahfidz dan sejenisnya. Karena mereka akan banyak membaca Al-Quran. Berarti dituntut untuk memahami hukum-hukum tajwid. Ini taklif karangan Dr. Yahya Al-Ghawasani. Yahya Al-Ghawasani. Yahya ibn Abdul Razak Al-Ghawasani. Hafizahullah. Baik. Kita baca muqaddimah beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimatu. Muqaddimah, pendahuluan kitab. Jadi apa judul bukunya ini? Taisir Ahkamit Tajwid. Muqaddimah, pendahuluan. Kata Syekh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamul akmalanil atammani ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puja hanya milik Allah Rabbul Alamin. Salawat serta salam al-akmalan al-atamman. Ini sifat untuk salawat dan salam. Dan ini isim apa? Isim tafdil yang paling sempurna. Salawat dan salam yang paling sempurna untuk Sayyidil Mursalin, pimpinan para rasul. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula untuk alihi, untuk keluarganya dan para pengikutnya, wa sahbihi, dan para sahabatnya ajma'in, seluruhnya. Apa i'rabnya ajma'in? Taukid. Wa ba'd. Dan adapun setelah itu, ingat setelah wa ba'd ini pasti dimulai dengan fa. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Setelah amma ba'du, setelah ba'du ini pasti ada fa. Pasti didahului oleh fa. Fahadha huwa taisiru ahkamit tajwid. Ini, buku ini adalah Taisir Ahkamit Tajwid. Buku yang judulnya Taisir Ahkamit Tajwid. Buku itu digambarkan oleh penulis mukhtasarun, buku yang ringkas. Muwajjahun li sigharit talabati. Yang diperuntukkan untuk para pelajar yang sigor. Sigor itu kalau kita terjemahkan kecil. Tapi bukan berarti untuk anak-anak kecil, bukan. Tapi sigor maksudnya apa? Para pemula. Ya. Yang diperuntukkan untuk para pemula, pelajar yang pemula dalam ilmu tajwid.
Ya, sampai Syekh Bilal hafizahullah menyebutkan walaupun sudah putih jenggotnya, tetap dikatakan sigharut thalabah ketika dia pemula dalam ilmu ini. Maksudnya bisa? Baik. Ya bukan untuk anak-anak kecil ya, bukan. Ini antum walaupun sudah berjanggot, sudah berkumis, ya. Ketika antum pemula di sini, maka kitab ini untuk kita. Ya, beliau karang untuk sigharut thalabah, para pelajar yang pemula. Wa qad ja'altuhu ala tariqatis su'ali wal jawab. Dan saya telah menyusun buku ini Taysir Ahkam Tajwid dengan metode tanya jawab. Metode tanya jawab, dan ini metode tariqah syar'iyyah nabawiyah. Ini metode digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam Al-Qur'an juga seperti itu. Baik. Metode yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengajar. Metode tanya jawab. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada seorang budak perempuan, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka budak tersebut menjawab, "Fis sama." Allah berada di atas langit. Jibril alaihissalam, nanti akan kita baca di pelajaran salah satu usul, itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma bertanya. Dia bertanya, Nabi jawab. Pertanyaan Nabi, pulang. Ya. Ditanya Umar bin Khattab, kamu tahu siapa itu yang datang? Ya. Dia bilang tidak tahu. Ya. Dijelaskan di akhir hadis, hadza Jibrilu. Itu tadi malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Dikatakan mengajar, yu'allimukum. Padahal dia cuma bertanya. Bisa dipahami? Nah, sini metodenya tanya jawab. Jadi ada soal, jadi kasih kode sin, itu artinya soal, pertanyaan. Jim, jawabannya. Ini metode yang dipakai dalam buku ini. Mura'atan lihalil mubtadi'ina. Ini semua untuk memperhatikan kondisi dan keadaan para pemula yang baru belajar tajwid. Ya, maksudnya lebih mudah kalau kita bawakan dalam bentuk tanya jawab. Wa sa'aqumu insyaallahu bitasjiliha ala syariti kasid. Dan saya insyaallah akan tasjil, akan merekamnya di kaset. Ya. Ini kaset pita berarti ya. Rekam di kaset. Jadi buku ini akan direkam, beliau akan rekam di kaset. Litakuna al-faidatu a'amma. Agar faedahnya itu bisa lebih luas. Ya, lebih luas. Karena beda kalau cuman buku saja, tidak ada audionya. Ini beliau juga akan rekam. Allah alam apakah direkam kitabnya saja atau dengan syarahnya. Sudah? Wa as'alullaha ta'ala ayyanfa'ani bidzalika innahu sami'un qaribun mujib. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada diriku dengan hal tersebut. Maksudnya dengan amalan beliau menulis buku ini. Innahu, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, lagi Maha dekat, lagi Maha mengabulkan doa. Walhamdulillahirabbil alamin. Khadimul Qur'anil Karim Ad-Doktor Yahya Ibn Abdul Razak Al-Ghawthani. Ya, Dr. Yahya Ibn Abdul Razak Al-Ghawthani. Disebutkan oleh Syekh Bilal hafizahullah, beliau ini adalah min Qurra'is Syam. Dari Qurra negeri Syam al-Mu'asirin yang berada di zaman sekarang ini. Ya. Dr. Yahya bin Abdul Razak Al-Ghawthani. Dan beliau lahir di kota Suriah tahun
Ya, sana salas wa thamanin wa salasimiatin wa alf. Tahun 1383 Hijriah. Beliau lahir di kota Suriah tahun 1383. Salasin wa thamanin wa salasimiatin wa alf minal hijrah. Beliau asalnya tinggal di Damaskus. Cuman beliau pindah ke Arab Saudi, ya. Ya, masuk mendaftar kuliah di Jamiah Islamiyah di Madinah. Ya, di Madinah. Taib. Dan sampai sekarang beliau masih berada di kota Madinah. Ya. Di Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, di kota Madinah. Mengajar Al-Qur'an Al-Karim. Guru-gurunya disebutkan oleh Syekh Bilal, disebutkan 3 orang guru yang paling besar. Yang pertama, Bakri At-Tarabishi. Syekh Bakri At-Tarabishi. Ini gurunya Dr. Yahya bin Abdul Razak Al-Ghawthani. Ya, beliau sebutkan itu waktu 3. Waktu beliau syarah kitab ini. Antum bisa lihat di YouTube-nya ada, di rekamannya. Syekh Bilal hafizahullah. Beliau akan datang lagi nanti di akhir tahun, yassarallah. Jadi guru-guru beliau disebutkan 3 orang yang paling paling besarnya. Yang pertama Bakri At-Tarabishi. Bakri At-Tarabishi. Yang kedua Syekh Amir Sayyid Utsman. Amir Sayyid Utsman. Yang ketiga Ahmad Az-Zayyat, Syekh Ahmad Az-Zayyat. Baik. Ini mukaddimah dari beliau, hafizahullah. Yang seperti yang kita baca tadi, ini adalah buku tape. Ini ada di adanya ya. Ini merupakan buku tingkatan pertama. Al-Mustawa Al-Ula. Ya. Kalau saya punya di rumah itu kopian tingkatan kedua. Ini tingkatan pertama. Al-Mustawa Al-Awwal. Al-Mustawa Al-Awwal. Ya, saya punya yang di rumah itu tingkatan kedua. Jadi beliau ini ada buku yang lainnya, tingkatan setelahnya. Ya, ini yang paling dasar. Yang paling dasar. Taysir Ahkamit Tajwid. Apa artinya taysir sini? Taysir artinya tashil. Ya, mempermudah. Ya, menjadikan mudah. Baik. Dan ingat semua perkara itu wa inna dzalika la yasirun ala man yasarallahu taala alaih. Semua perkara akan mudah bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Itu asalnya. Cuman dalam ilmu-ilmu para ulama kadang menyusun sebuah buku itu memang untuk mempermudah ya kaum muslimin untuk mempelajarinya. Ya. Sama yang tafsir yang kita baca, at-tafsirul muyassar, ya, tafsir yang dimudahkan, dijadikan mudah bahasanya, simple, ya, ringkas. Ya, ada tafsir al-mukhtasar. Ya, sama juga mirip dengan tafsir muyassar, dibentuk mushaf begini baru sampingnya dikasih tafsir penjelasan. Di sini taysir ahkamit tajwid, ya. Jadi nampak dari bukunya memang disusun untuk mempermudah, ya, mempermudah ilmu tajwid, hukum-hukum tentang tajwid. Jadi kita masuk awal buku. Ya, alhamdulillah apa yang saya pegang di sini merupakan apa yang dipakai oleh Syekh Bilal, hafizahullah. Jadi masih tersisa catatannya. Ini jangan dihapus ya, jangan dihapus. Masih tersisa catatan-catatan yang beliau pakai tulis ketika mensyarah buku ini. Sekitar 6 bulan yang lalu. Di bulan Sya'ban. Oke, perhatikan. Muqaddimatun wa ta'rifatun. Pendahuluan-pendahuluan dan ta'rifat. Jamak dari ta'rif. Apa ta'rif?
Definisi-definisi, pengertian-pengertian. Sudah? Sin. Apa artinya sin ini? As-su'al. Ya, pertanyaan. Ma ta'rifut tajwidi lughatan wa istilahan? Apa definisi tajwid lughatan secara bahasa, wa istilahan dan secara istilah? Jim, apa artinya jim? Al-jawab. Jawabannya at-tajwidu lughatan at-tahsinu. Tajwid secara bahasa artinya at-tahsin. Memperindah, memperbagus. Ya. Contoh kalimatnya dalam bahasa Arab, jawwattu syai'a ay hasantu. Saya mentajwid sesuatu, artinya apa? Saya memperbagusnya, memperindahnya. Baik. At-tajwidu istilahan. Adapun secara istilah, tajwid artinya ilmun yu'rafu bihi i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu tibqan lima talaqqahu al-muslimuna an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tajwid secara istilah adalah ilmun, sebuah ilmu. Ini cabang ilmu tersendiri. Yu'rafu bihi, yang dengannya, dengan kita mempelajari ilmu ini, mempelajari ilmu tajwid ini, kita akan mengetahui i'ta'u kulli harfin haqqahu, bagaimana cara kita memberikan kepada setiap huruf haknya. Jadi tajwid secara istilah adalah sebuah ilmu yang dengannya kita bisa mengetahui bagaimana cara memberikan setiap huruf hijaiyah, bagaimana caranya kita memberikan setiap huruf haknya. Hak di sini masih ada catatannya Syekh ini. Hak yang dimaksud adalah as-sifatul lazimah. Ini. As-sifatul lazimah. Itu sifat-sifat lazimah. Karena setiap huruf dari hamzah sampai ya itu ada sifat lazimah. Kenapa dikatakan lazimah? Karena tidak akan berpisah dari huruf tersebut. Selalu ada pada huruf itu. Paham ini? Baik. Wa mustahaqqahu, dan dengan mempelajari ilmu tajwid kita akan mengetahui bagaimana cara memberikan setiap huruf mustahaknya. Apa artinya mustahaknya? As-sifatul 'aridah. Sifat-sifat 'aridah. Ini sifat-sifat yang kadang ada, kadang tidak ada. Boleh contohkan kalau tidak salah ingat dahulu di contoh sifat lazimah, sifat isti'la pada huruf qaf. Qa, ya. Qa, tebal. Ya. Lisan naik ke atas, tebal. Ini sifat selalu ada pada huruf qaf. Sifat isti'la. Karena dia sifat lazimah. Ya, dia mau fathah, dhamma, kasrah, sukun. Sifat isti'la ini tetap ada. Adapun sifat 'aridah boleh contohkan kemarin adalah at-tarqiq dan at-tafkhim. Tebal tipis pada huruf ra. Karena ra kadang dibaca tebal, kadang dibaca tipis. Ya. Tebal misalnya dhamma, ya, fathah, tebal. Tapi kasrah tipis. Ini ringkasnya ya. Dan ini sebenarnya pembahasan tersendiri. Ya. Dahulu kita belajar ilmu tajwid itu dengan buku tertentu. Itu yang paling pertama ya.
Yang paling pertama kita pelajari adalah sifat huruf. Ya, sifat huruf. Di sini kita tahu sifat huruf ada dua. Ya. Sifat lazimah dan sifat aridah. Ya. Bisa dipahami? Sifat aridah juga ini masuk sifat-sifat yang kalau sebuah huruf bertemu dengan huruf yang lainnya. Seperti nun sukun ketemu hamzah. Ya. Apa namanya ini? Hukumnya? Idhar halki. Ini dia masuk di sini. Tapi beliau tidak contohkan. Ini saya dapatkan dari guru lain. Penjelasan dari guru yang lainnya. Ini sifat aridah. Ini namanya mustahaqqahu. Jadi hak tadi, haqqahu adalah sifat lazimah. Mustahaqqahu sifat aridah. Jadi dengan ilmu tajwid ini kita akan mengetahui bagaimana cara memberikan kepada setiap huruf ya haknya dan mustahaknya. Apa itu haknya? Sifat lazimah. Apa itu mustahaknya? Sifat aridah. Cukup sampai di sini? Definisinya tidak. Tibaqan. Sesuai lima talaqqahul muslimuna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita memberikan hak dan mustahaknya kepada setiap huruf itu sesuai dengan apa yang diambil, diterima, ya, dipelajari oleh kaum muslimin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti bacaan ini bagaimana kita memberikan setiap huruf haknya dan mustahaknya ini akan bersambung kepada tabi'in, tabi'in, sahabat sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai sama dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat kepada para tabi'in, tabi'in kepada tabi'in sampai ke kita. Ini ilmu tajwid secara istilah. Jadi ilmu yang dengannya kita bisa mengetahui bagaimana cara memberikan kepada setiap huruf ya haknya dan mustahaknya sesuai dengan apa yang diterima, diambil, dipelajari oleh kaum muslimin dari Rasulullah SAW. Jadi ujungnya ini adalah Rasulullah SAW. Bukan dibikin-bikin sendiri. Paham? Jadi bacaannya ini sudah dari zaman Nabi SAW. Cuman para ulama setelahnya itu membuat istilah-istilah. Ada izhar, ada iqlab, ada ikhfa. Itu untuk mempermudah. Walaupun asal bacanya sudah ada. Sudah ada. Baik. Kemudian, soal, pertanyaan kedua. Ma samaratu ilmi tajwidi? Apa buah? Samarah buah. Apa buah yang bisa kita petik dari mempelajari ilmu tajwid? Jim, jawabannya samaratu ilmi tajwidi, buah yang kita bisa petik dari mempelajari ilmu tajwid, saunul lisani 'anil khata'i fi kitabillahi azza wajalla. Itu saun, terjaganya lisan, lidah kita dari kesalahan. Fi kitabillah maksudnya fi qiraati kitabillah. Itu dalam membaca kitabullah, dalam membaca Al-Qur'an. Jadi buah yang bisa kita petik dari mempelajari ilmu tajwid ini terjaganya lisan dari kesalahan. Ya, kesalahan ini ada salah besar, ada khata' jali, ada khata' khafi. Nah, salah besar, salah jelas. Ini khata' jali ini biar orang tidak belajar hukum tajwid biasanya tahu. Adapun khata' khafi itu biasanya nanti yang belajar ilmu tajwid baru paham. Ini salah, ini tidak. Jadi terjaganya lisan dari kesalahan ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Bisa dipahami? Kemudian pertanyaan ketiga, kata beliau hafizahullah, as-sual,
Ma faidatu ilmi tajwid? Apa faedah dari ilmu tajwid, dari mempelajari ilmu tajwid? Jawabannya faidatuhu al-fauzu biridha'illahi ta'ala. Faedahnya dari kita bisa beruntung dengan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat secara umum yang namanya mempelajari ilmu agama secara umum dengan dalam bidang ilmu apapun, agama kan banyak ya. Itu sebuah ibadah yang sangat agung. Tapi khusus untuk ilmu Al-Qur'an ini, ilmu tajwid diantaranya itu datang hadis-hadis yang khusus yang menjelaskan. Seperti contoh hadis dari Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang ta'allama al-Qur'an, yang mempelajari Al-Qur'an. Di antara bentuknya apa? Dia mempelajari ilmu tajwid, dan dengannya dia bisa membaca Al-Qur'an dengan benar, memberikan kepada setiap huruf hak dan mustahaknya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang terbaik dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an wa 'allamahu, dan yang mengajarkannya. Tentunya dia tidak mungkin mengajar kalau dia tidak belajar sebelumnya. Bisa dipahami, dan hadis-hadis yang lainnya, keutamaan-keutamaan yang lainnya. Jadi faedahnya ini kita bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini 3 ini bisa antum hafal ya. Insyaallah besok kita lanjut ma hukmu ta'allumit tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid nanti besok insyaallah. Dirinci agak panjang rinciannya. Kalau besok kita lanjutkan. Jadi sekali lagi kita ingatkan, kita baca, kalau perlu kita hafal. Ya kita hafal, dan nanti kita rujukannya di sini. Misalnya kita hafal, apa definisi tajwid? Kita katakan lugatan at-tahsin, istilahan ini. Di mana ambil? Kita bilang di kitab Taisir Ahkamit Tajwid, karangan Dr. Syekh Yahya bin Abdul Razak Al-Ghawthani. Hafizahullah. Baik, cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.